5 fakta kekuatan militer Amerika Serikat dan China. Amerika selalu identik melawan Rusia. Namun, setelah keunggulan Amerika di Perang Dingin yang berbuntut pecahnya Soviet, negaranya Obama ini mutlak tidak memiliki saingan yang seimbang. Seiring berlalunya waktu, banyak negara-negara yang makin berbenah. Kini muncul penguasa-penguasa militer baru yang tak kalah jika dibandingkan dengan Amerika. Salah satunya adalah China. China yang mulai berhasil menguasai pasar ekonomi global, kini juga mulai memperbaiki militernya dan hasilnya yang sangar. Tak hanya merekrut banyak sekali tentara-tentara baru, mereka juga mulai memperbaharui alutsistanya. Kira-kira siapa yang akan lebih unggul? Apakah sang juara bertahan Amerika atau China? Simpulkan sendiri lewat fakta-fakta berikut. 1. Jumlah tentara aktif. Tak perlu heran ketika Amerika disebut-sebut sebagai negara dengan militer paling gila di dunia. Terutama dilihat dari banyaknya tentara yang ada di negara ini. Di tahun 2013 lalu, tentara Amerika sudah berjumlah sekitar 1,4 juta orang, kemungkinan bertambah cukup banyak hingga tahun ini. Lalu, bagaimana dengan China? Negeri Tiongkok ini punya sekitar 2,3 juta tentara aktif. Jumlah ini diperkirakan paling besar di dunia. Dilihat dari jumlah ini, sudah kelihatan siapa yang akan menang. 2. Alutsista Angkatan Darat. China membekali dirinya dengan peralatan tempur yang tak main-main. Tercatat, negara ini menyimpan banyak senjata kelas berat di angkatan daratnya. Misalnya, tank yang berjumlah 9.162 buah, kendaraan taktis berperisai berjumlah 4.791 buah, serta peluncur roket sebanyak 1.773 buah. China sendiri sudah menarik sekitar 6.249 alutsista daratnya yang usang. Lalu, bagaimana dengan Amerika? Amerika bisa dibilang lumayan jauh mengungguli China, terutama soal jumlah salah satu alutsistanya. Amerika punya sekitar 8.854 buah tank, 41.065 kendaraan tempur berperisai, serta sekitar 1.331 peluncur roket. Tak seperti China, Amerika hanya mengandangkan sekitar 1.331 alutsistanya. 3. Alutsista udara. China juga katanya sangat jumawa soal pertahanan udara. Hal ini memang masuk akal dilihat dari jumlah alutsista udaranya yang dibilang wow. China memiliki sekitar 1.068 pesawat tempur, 877 pesawat pengangkut, 909 buah helikopter, dan 198 helikopter penyerang. Sekarang kita bandingkan dengan Amerika. China mungkin meminta ampun kepada Paman Sam karena alutsista mereka kalah jauh soal kuantitas. Amerika memiliki sekitar 2.207 pesawat tempur, 5.367 pesawat pengangkut, 6.196 helikopter, dan 923 helikopter tempur. Seumpama kedua negara ini saling menyerang di udara, maka sepertinya sudah jelas siapa yang akan menang. 4. Alutsista laut. Cukup seru untuk membandingkan kekuatan laut dua negara ini. Pasalnya, masing-masing memiliki karakteristik yang sama. Bukan negara maritim, namun punya armada laut yang handal. Dilihat dari alutsista lautnya, China bisa dibilang standar. Walaupun sangat gila kalau ukuran Indonesia, tercatat mereka memiliki 48 kapal frigate atau patroli, 25 kapal penghancur, 24 korvet atau kapal taktis, dan 69 kapal selam. Satu lagi, China hanya memiliki sebuah kapal teluk untuk pangkalan udara di laut. Lalu, bagaimana dengan Amerika? Amerika hanya memiliki 63 kapal penghancur, 10 kapal frigate, 73 kapal selam, dan 20 kapal induk. Amerika tercatat tidak memiliki korvet. Kalau dikomparasikan di sektor armada laut, keduanya mungkin punya kesempatan yang sama. Masing-masing punya kelebihannya sendiri pada jumlah masing-masing alutsista lautnya. 5. Kekuatan nuklir. Di era modern seperti sekarang, soal militer
sepertinya harus menyangkut pautkan dengan namanya senjata nuklir. Nuklir banyak dikembangkan negara-negara di dunia karena soal kekuatan yang sangat masif. China memiliki nuklir. Saat ini mereka mungkin hanya memiliki sekitar 250 hulu ledak saja. Meskipun demikian, jika diluncurkan semua, hasilnya lumayan gila. Pemerintah China mengatakan akan terus berbenah soal nuklir, mungkin saja dengan menambah banyak lagi hulu ledak. Kita tinggalkan China dan intip kekuatan nuklir Amerika. Sepertinya China harus ketar-ketir mendengar kabar kalau jumlah hulu ledaknya Amerika sangat banyak. Tercatat ada sekitar 10 ribuan yang dimiliki oleh negeri pemansam itu. Itu belum termasuk tipe-tipe yang berbeda yang akan memberi dampak yang berbeda pula ketika menghantam China. Inilah peta kekuatan Amerika dan China. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Jadi bisa disimpulkan kalau seumpama terjadi perang antara kedua negara ini, maka kemenangan mungkin akan condong ke Amerika. Namun kalau taktik perangnya serbu, mungkin China yang unggul dengan kelebihan banyak tentara yang mereka miliki.